Terima kasih kepada Ibu Wardah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak dan Ibu para peserta yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya lah sehingga kita bisa bertemu lagi. Sudah lama istirahat dikatakan tadi oleh panitia. Ya, baru lagi kita bisa ketemu, mudah-mudahan berikutnya lebih lancar lagi. Saya tidak lupa ucapkan selamat kepada Bapak Saripudin selaku Ketua Andaloh ini, Bapak Panitia, Pak Ahmad Mustakir yang sudah memandu kita dari awal tadi, Bapak Pemateri yang Pak Rahmat yang saya hormati, Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran ya. Jelas, Prof. Oke. Bapak Ibu, tadi Pak Rahmat mengatakan ternyata Pak Rahmat dari Lampung ya. Pak Rahmat dari Lampung ya Pak. Pak Rahmat Purnama. Iya betul Pak Prof. Kebetulan saya juga sebenarnya yang benar betul lahir saya di Lampung Pak. Oh, iya. Di Seputih Rahman Metro. Oh iya. Itu saya lahir ya, di memang sana. Banyak perkampungan Bali ya Pak ya di sana Pak. Ya. Mengapa saya tulis di yang salah ini tapi benar, yaitu di Tabanan karena besarnya di Bali, lahir di Lampung, besarnya di Bali, kerjanya di Sulawesi Tenggara gitu. Masya Allah. Salam buat teman-teman di Lampung Pak. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini hari saya diberikan kepercayaan oleh panitia untuk mengantarkan, sebenarnya bukan menggurui ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengatakan bukan saya menggurui para peserta semuanya, karena saya tahu persis, saya yakin dan percaya bahwa peserta ini adalah yang sangat luar biasa, Bapak Ibu guru, dosen mungkin, ada yang mengikuti guru SMP, SMA, ya, supaya jangan nanti Pak Ketut ini menggurui saya sudah makan makan nasi garam apa semua, sudah berpengalaman lah di bidang perangkat pembelajaran. Hanya saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Karena biasanya manusia itu ya kalau lama kita tidak pernah ini ya kita lupa gitu. Terutama mungkin ada yang adik-adik mahasiswa, mungkin ada yang mengikutinya pertemuan ini ya, ini adalah konsumsinya karena awal sebelum mengajar dia harus melihat dari perangkat pembelajaran itu sendiri. Hanya dalam hal ini perangkat pembelajaran yang di era society 5.0 ini ya sebenarnya saya melihat hampir sama saja, ada perubahan sedikit saja gitu. Next. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu apa sih sebenarnya itu perangkat pembelajaran? Sebenarnya perangkat pembelajaran itu adalah merupakan komponen yang harus disiapkan oleh guru, bukan oleh siapa-siapa Bapak Ibu. Artinya sebelum kita mengajar, kita harus mempersiapkan diri. Secara administrasinya harus kita membuat daripada rancangan pembelajaran itu sendiri. Supaya nantinya tujuannya tiada lain adalah agar di dalam kita mengajar itu tidak lari kemana-mana. Itu sudah ada secara tertulis kita buat perangkat pembelajarannya itu. Itu sesuai juga dengan Permendikbud nomor 65 misalnya tahun 2013 tentang standar proses atau pendidikan dasar dan menengah, itu disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran itu merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Artinya kita sebagai guru itu adalah harus membuat perencanaan dulu sebelum kita mengajar.
Apa-apa isi daripada perangkat pembelajarannya, sebentar saya akan sedikit menjelaskannya. Next. Kalau kita melihat daripada society ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya istilahnya saja baru sama dengan 4.0. 4.0 itu menghampiri sama, hanya bedanya sedikit. Sumbernya itu adalah manusia itu sendiri. Ya, sumbernya manusia itu sendiri, sedangkan 5.0-nya ditambah dengan teknologinya. Ya, artinya tetap juga manusia yang mengendalikan daripada teknologi itu sendiri. Kalau kita sebagai guru ya setidak-tidaknya kita harus sedikit ya tahu tentang teknologi agar teknologi itu merupakan alat untuk kita proses di dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Mengapa? Karena itu sejarahnya itu dari awal sampai terakhir sekarang ini kan awalnya dulu misalnya orang bekerja itu di sawah dia menggunakan organisasi, dia berburu, dia menembak ininya selama lama kelamaan berubah sampailah sekarang itu kalau menembak bukan menembak lagi. Itu sekarang sudah lain lagi dia gitu. Dari jauh pun juga kita sudah bisa menembak kalau dulu dengan menggunakan panah sama dengan halnya dengan kita berperang dulu. Kita menggunakan bambu runcing. Nah, sekarang sudah lain lagi. Ada nuklir apa semuanya gitu. Nah, itulah disebut dengan era society. Next. Next, Mas. Nah, ini sedikit tentang definisinya apa sebenarnya society yang tadi itu hanya merupakan gambar saja adalah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia seperti yang saya jelaskan tadi dan berbasis pada teknologi. Pada era ini masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan, berbagai masalah-masalah sosial yang ada yang memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya Bapak Ibu, masalah-masalah atau permasalahan sosial apa sekarang ini adalah karena adanya bisa kita selesaikan, bisa kita lebih cepat menyelesaikannya. Salah satu contoh misalnya kalau Bapak Ibu ke Jawa atau yang kota-kota besar itu sekarang itu di kantor di pos-pos penjagaan itu terutama di istilahnya di eh, yang ada tukang minta-minta karcis sekarang sudah tidak ada orangnya Bapak Ibu. Itu salah satu teknologi di sana. Kita tinggal menyetorkan, memperlihatkan kartu atau nempelkan kartu saja sudah kita bisa jalan, sudah bisa terbuka pintunya. Tidak ada lagi orangnya untuk menjaga kita, itulah salah satu teknologi atau itu adalah inovasi. Demikian juga di dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu. Next. Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peserta didik itu diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup di abad ke-21 yang dikenal dengan istilah 4C. Nah, sering barangkali Bapak Ibu sudah mendengarkannya, ya, sekedar mengingatkan kembali atau membangkitkan kembali adalah creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, itu sudah sering sekali biasanya Bapak Ibu guru yang sering mengikuti penataran pasti mendengarkan daripada 4C ini. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan sebagai pendidik Bapak Ibu, sebagai guru di era society 5.0. Antara lain adalah internet, ya, Internet of Things pada dunia pendidikan itu biasa disingkat dengan IoT, yaitu Virtual Augmented Reality dalam dunia pendidikan. Dan pemanfaatan artificial ini adalah inteligensi ini adalah untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Maksudnya Bapak Ibu di dalam kita mengajar itu biasanya sekarang ini adalah guru menggunakan video. Bukan hanya yang harus di kita yang berbicara, tapi videonya sudah harus ada di situ. Sehingga menggunakan media-media itu adalah video yang dia gunakan. Next. Nah, sekarang mari kita masuk di dalam perangkat pembelajaran. Yang apa-apa saja isi daripada perangkat pembelajaran itu sendiri, Bapak Ibu. Di dalam perangkat pembelajaran itu, yang pertama itu adalah ada RPP.
ya. Yang sering kita dengar adalah RPP, rancangan pembelajaran, eh, RPP ya. Yang kedua adalah bahan ajar, yang ketiga adalah media, yang berikutnya LKPD, dan yang terakhir adalah instrumen penilaian. Nah, apa isinya daripada RPP? Apa yang dimaksud dengan RPP? Ya, next, mari kita lihat satu persatu. Sebelum kita membuat RPP, Bapak Ibu, kita harus melihat dulu silabus. Karena silabus ini adalah sesuai dengan silabus dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Bapak Ibu. Artinya silabus ini adalah pemerintah yang membuat, bukan kita sebagai guru ataukah dari mahasiswa itu sendiri gitu. Dan berikutnya itu adalah kita tidak bisa lari daripada silabus itu sendiri pada saat kita mengajar. Di mana komponen daripada silabus itu isinya adalah ada identitas mata pelajaran, ya, kalau bisa juga bidang studi, baik itu SMP ataukah yang sederajatnya SMA. Begitu juga ada identitas sekolahnya, itu meliputi nama satuan pendidikan biasanya, ada kelas, ada kompetensi inti, ya, baru ada tema di dalam silabus itu. Next. Di samping itu juga ada materi pokok, yaitu membuat materi pokok itu biasanya memuat fakta-fakta atau konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang berikutnya ada pembelajaran, Bapak Ibu, di mana pembelajaran ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Itu. Yang berikutnya ada penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Lokasi waktu juga, lokasi waktu ini adalah biasanya per semester atau per jam dulu, jam, semester, dan 1 tahun. Nah, itu sesuai dengan kalender akademik yang ada di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Dan ada sumber belajar. Sumber belajar ini Bapak Ibu berupa buku, ada media cetak misalnya elektronik dan alam sekitar, itu juga termasuk sumber belajar Bapak Ibu, termasuk narasumber misalnya, itu juga termasuk sumber belajar. Hanya biasanya ada yang membedakan yang bikin pusing juga biasanya sumber belajar dengan media dijadikan satu, kalian itu salah, beda sumber, beda media pembelajaran. Next. Nah, RPP itu Bapak Ibu, rencana kegiatan pembelajaran itu tetap muka untuk satu pertemuan atau lebih Bapak Ibu. Artinya di dalam kita membuat RPP sebagai guru, kita bisa 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan supaya kita menghemat sedikit menulis itu. Apalagi Mas Menteri sekarang ini kan dia menginginkan 1 lembar, ternyata sekarang ini bukan 1 lembar lagi. Malah luar biasa Bapak Ibu item-itemnya yang harus kita tulis di dalam RPP itu sendiri. Di mana RPP itu dikembangkan dari silabus itu yang saya jelaskan tadi, harus berdasarkan silabus, karena silabus itu yang mengeluarkan adalah pemerintah. Kita tidak bisa mengada-ada sendiri gitu. Apa yang ada di otak kita, di benak kita, di kepala kita, itu yang kita sampaikan pada anak didik, itu tidak boleh. Karena itu harus ada dasar hukumnya yang saya sebutkan tadi di atas itu, yaitu silabus. Next. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Ada Permendikbud 2 tahun nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini masih lama tapi masih tetap kita diberlakukan. Hanya sedikit yang ada dirubah-rubah seperti sekarang ini misalnya kurikulum yang berbeda tapi hampir sama saja isinya. Next. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya perbedaan individu peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu perlu sekali ini memperhatikan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa individu peserta didik itu berbeda-beda. Artinya apa? Di dalam merancang pembelajaran itu kita harus menyelesaikannya itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita disamaratakan anak didik kita itu gitu. Begitu juga partisipasi aktif peserta didik, ya harus diperhatikan, berpusat pada peserta didik, bukan gurunya, ya harus peserta didik.
yang tujuannya adalah untuk mendorong semangat belajar, memotivasi minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang berikutnya pengembangan budaya. Ini tidak lari Bapak Ibu. Arus budaya yang ada sekarang ini di Indonesia ini harus kita gerakan. Macam-macam budaya yang ada di setiap wilayah, setiap daerah itu pasti beda-beda budayanya. Itu harus kita lestarikan, harus kita sampaikan pada anak didik kita supaya jangan ada saling mencurigai gitu. Artinya makanya di dalam hal membuat RPP itu kita harus mementingkan juga, harus kita berorientasi pada budaya, termasuk juga dalamnya adalah Pancasila itu sendiri. Next. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP itu memuat rancangan program pemberian umpan balik. Artinya di dalam membuat RPP itu ya nantinya kita harus membuat juga kira-kira RPP yang kita sudah buat itu apakah berhasil atau tidak. Kalau belum berhasil, di mana letak kekurangannya apa semuanya ya harus kita perbaikilah gitu. Dari mana kita bisa mengetahui berhasil dan tidaknya ya dilihat daripada hasil belajarnya itu siswa-siswa itu sendiri. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD atau KD itu adalah kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu kebutuhan keutuhan pengalaman belajar itu sendiri. Yang berikut mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Artinya di sini Bapak Ibu sekarang ini kan yang diterapkan itu adalah tematik. Tematik itu artinya semua bidang studi, semua lintas bidang studi itu dia terpadu di dalamnya. Kita mengajar bahasa Indonesia, ada matematiknya di dalam, terutama yang SD ya. Terutama yang SD itu pasti ada matematiknya, ada IPS-nya, ada bahasa Indonesia, ada IPA-nya, dan lain-lain itu tidak bisa dipisahkan gitu. Keterpaduan lintas mata pelajaran, nah itu saya bilang tadi matematik apa IPA-nya, IPS-nya, apa semuanya itu jadi satu dia di sana. Itu terutama pada kelas-kelas rendah gitu. Penerapan teknologi, artinya tadi itu yang saya bilang tadi, di dalam kita mengajar itu harus menggunakan teknologi. Sekarang ini kan sudah ada apalagi namanya yang di kelas itu, setiap kelas mungkin sudah ada infokusnya. Kita sebagai dosen, sebagai guru harus ada misalnya mencari video apa semuanya yang untuk memberikan lebih memotivasi juga siswa kita, anak didik kita atau sebagai peserta didik sehingga dia bisa belajar dengan baik begitu. Yang berikutnya berdasarkan Permendikbud nomor 22 yang masih tahunnya sama, itu ada sebagai ini apa hampir-hampir sama Bapak Ibu, ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran ini sebagai ininya saja, komponen daripada RPP itu sendiri. Kita lanjut saja Pak. Ya, ada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan biasa juga metode pembelajaran, ada juga model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan lain-lainnya ya. Itu. Ada media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran. Nah, itu dilakukan melalui tahapan pendekatan pendahuluan inti kalau dalam langkah-langkah itu sendiri. Penilaian itu evaluasi Bapak Ibu. Sebelum kita mengadakan evaluasi ada juga instrumen daripada penilaian itu sendiri. Next. Ya, ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini ada sekolah mata pelajaran yang sudah ada sebenarnya tadi. Lanjut Pak. Nah, ini yang sekarang ini, yang format-format yang terbaru ini Bapak Ibu, ada kompetensi inti, ya, ada identitas sekolah tetap, ada yang di bawahnya itu adalah ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Setelah kita mulai dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, barulah tujuan pembelajaran, baru materi pembelajaran. Setelah materi baru metode, model, pendekatan pembelajaran, baru ada media atau bahan, baru sumber belajar. Nah, ini. Maksudnya Bapak Ibu, bahan materi pelajaran dengan bahan ajar itu beda loh Bu. Kalau bahan atau di dalam media dan bahan itu berbeda itu. Media itu adalah alat peraga, dalam kita menggunakan alat peraga ada bahannya. Biasanya alat dan bahan. Kalau kita mengajar IPA itu ada bahannya, ada alatnya. Itu yang membedakan. Kalau materi bahan ajar ya bahan ajar materinya itu sendiri gitu.
Kalau sumber belajar itu sudah dijelaskan tadi di atas itu ya. Sumber belajar itu adalah buku-buku yang kita gunakan, bisa koran, bisa bisa juga televisi misalnya, bisa juga orang itu sendiri, pakar, bisa juga kita undang, misal masuk di kelas boleh. Yang berikut, langkah-langkah pembelajaran itu yang sudah disinggung juga tadi dalam pertemuan pertama, misalnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu di dalam kegiatan pendahuluan itu apa yang harus kita utamakan, apa yang harus kita lakukan. Ini biasanya guru mulai memang memang sebenarnya dia tulis juga dalam administrasi RPP-nya itu dia tulis mulai dari berdoa, mulai berdoa habis itu dia mengabsen apa semuanya. Tetapi di dalam kegiatan pendahuluan itu yang paling penting kita ketahui, kita tulis Bapak Ibu adalah kita harus mengadakan apersepsi, ya. Apersepsi itu berbentuk bertanya boleh, ya. Kita artinya mengaitkan materi yang terdahulu dengan yang akan datang. Itu dikaitkan dengan materi itu. Setelah itu barulah kita menyampaikan tujuannya. Pada saat persepsi itu kalau misalnya kita bertanya kepada anak didik kita, siswa kita atau peserta didik dia pintar menjawabnya, bagus jawabannya, di situ juga kita memberikan motivasi, ya, kita motivasi. Di samping kita misalnya persepsi itu bisa juga dengan menyanyi Bapak Ibu, ya, dengan menyanyi, dengan catatan lagu yang kita nyanyikan itu adalah ada hubungannya, ada kaitannya dengan materi yang kita akan ajarkan. Sehingga nanti pada saat kita mengajar, kita langsung mengatakan pada siswa kita bahwa tema kita pada hari ini, ataukah pokok bahasan, kalau dulu pokok bahasan kita pada ini, sudah langsung ini, baru tujuannya, langsung menyampaikan tujuannya apa, supaya bisa menyebutkan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan lain-lain lah, yang telah kita sudah buat di dalam tujuan pembelajaran di atas tadi. Itu intinya dalam pendahuluan. Dan demikian juga dalam kegiatan inti Bapak Ibu. Apa yang harus kita tulis dalam kegiatan inti? Yang kita tulis di dalam kegiatan inti itu Bapak Ibu tidak lain adalah sesuai dengan model yang kita gunakan, sesuai dengan metode yang kita gunakan, ataukah bahan ajar yang kita gunakan, itulah yang kita uraikan. Sesuai dengan sintaksnya itu atau langkah-langkah model pembelajaran misalnya, itu yang kita lakukan di dalam kegiatan itu. Yang pertama misalnya apa, yang kedua apa, dan seterusnya. Itu ingat, itu sesuai langkah-langkah Bapak Ibu. Ya, apa yang harus kita ajarkan sesuai langkah-langkahnya, materinya, dan seterusnya. Nah, ini juga kegiatan menutup Bapak Ibu, bukan kegiatan menutup pelajaran itu kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru selesai, bukan itu sebenarnya. Kegiatan menutup pelajaran itu intinya itu adalah Bapak Ibu atau kita semuanya sebagai guru itu adalah menyampaikan mengadakan kita menyimpulkan materi yang akan kita ajarkan, materi yang telah kita ajarkan. Artinya guru bersama siswa itu menyimpulkan materi yang sudah diajarkan itu. Ya, di samping menyampaikan materi itu adalah kita juga mengadakan evaluasi. Setelah mengadakan evaluasi, barulah kita mengadakan refleksi. Kita merenung kembali apakah sudah berhasil apa yang telah kita ajarkan. Kalau belum berhasil ya disitulah kita memberikan PR misalnya pengayaan misalnya kepada anak didik kita, atau kita mengulangi materi yang belum dia pahami, belum dia mengerti. Nah, itu. Dari evaluasi itulah kita tahu bahwa ini kekurangannya, barulah kita adakan PR, berikan PR kah, pengayaan kah, kita ulangi kah materinya, nah, itu, dan lain-lainnya. Itu yang perlu disampaikan di dalam kegiatan menutup pelajaran. Next. Nah, ada penilaian Bapak Ibu. Penilaian ini biasa disebut dengan evaluasi. Dalam penilaian ini, teknik penilaian ini ada apa yang sebenarnya masih banyak di sini Bapak Ibu. Jenis penilaiannya misalnya bentuknya bagaimana, yang kita buat soal-soalnya tergantunglah dari guru itu sendiri. Kalau di sini tekniknya bisa misalnya sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, terserah Bapak Ibu atau kita sebagai guru. Kalau sesuaikan juga dengan materinya. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus adakan remedial, ada pengayaan, dilihat hasil evaluasi itu sendiri Bapak Ibu. Next. Langsung Pak. Ya. Nah, ini menghampiri ya, ini yang sekarang ini Bapak Ibu, yang baru sekarang ini RPP harus memuat seperti ini. Ada pembelajaran efektif atau inovatif, ada penguatan pendidikan karakter,
religius, integritas, nasionalisme, demokratis, gotong royong, ini sesuai dengan Pancasila, Bapak Ibu. Penguatan kompetensi abad ke-5 ada 4C yang saya sudah singgung tadi. Ada Hegel order thinking itu skill odds ya. Odds itu harus ada sekarang itu Bapak Ibu. Artinya ada teknologinya Bapak Ibu. Ya, literasi dalam pembelajaran ada penilaian atau autentik. Nah, itu sesuai dengan materi apa yang kita ajarkan. Itu yang baru sekarang. Nah, dalam perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan atau tema itu, ini berupa cetak artikel, komik, dan lain-lainnya. Next. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada di samping bahan ajar itu ada juga media, di mana media ini adalah membantu guru untuk kita menyampaikan materi itu karena sebagai perantara atau sebagai pengantar Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar, karena media itu adalah merupakan alat bantu dari guru untuk menyampaikan kepada siswa kita apa yang kita sampaikan sehingga dia lebih jelas, lebih paham, lebih cepat dia mengertinya gitu. Itu media pembelajaran yang perlu kita gunakan, yang perlu kita perlu kita terapkan pada saat kita mengajar. Kalau sekarang ini ada video apa semuanya Bapak Ibu. Itu yang perlu kita baca, itulah teknologinya itu. Next. Ada LKPD, ini masih perangkat pembelajaran Bapak Ibu ya. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga lembar kerja peserta didik ini Bapak Ibu biasanya dirancukan oleh guru-guru ataupun oleh calon guru misalnya. Karena mengapa saya katakan guru-guru, karena sering sekali dia mengatakan bahwa saya tanyakan mana evaluasinya. Dia mengatakan evaluasinya LKPD itu Pak. Padahal sebenarnya LKPD itu kan latihan Bapak Ibu. Lembaran nama saya lembaran kerja. Padahal itu adalah latihan untuk kerja. Kalau dulu LKS namanya. Latihan. Kalau sekarang disebut lembaran kerja. Siswa, lembaran kerja peserta didik. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah kita mengajar, materi yang kita ajarkan itu, kita latih lagi siswa kita gitu. Ya, melalui LKPD. Setelah kita melatih, pelatihan itu ya kita mengulangi materi-materi yang diajarkan melalui LKPD itu, dilatih dia siswa kita. Boleh dengan soal-soal boleh, tapi bukan itu adalah alat evaluasi gitu. Setelah kita latih itu, berarti dia sudah berulang-ulang kita mengajarin. Setelah mengajar, kita melatih lagi dengan memberikan soal-soal. Setelah itu barulah kita adakan evaluasi begitu. Jangan disamakan LKPD dengan evaluasi, itu maksud saya. Ya, karena ini serancu sekali Bapak Ibu. Terus terang saja Bapak Ibu mungkin bisa melihat mengadakan observasi, pengamatan atau tanya jawab kepada guru-guru yang ada di sekitar kita. Sering sekali terjadi. Saya tahunya itu adalah dengan adanya PPG itu sendiri. Karena PPG itu pesertanya banyak dari guru, banyak juga yang belum jadi guru gitu. Next. Ada instrumen penilaian itu tadi yang saya sudah singgung juga di atas ya. Penilaian itu ada. Itu termasuk daripada perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Dan di samping kita menilai ini ada juga sebenarnya instrumennya, ada apa namanya itu sebagai acuannya. Kalau kita memberikan nilai 1, nilai 2, apa acuannya gitu. Nah, itu harus ada itu ya. Istilahnya apa ya, untuk menilai misalnya dia dapat 4, mendapat 10. Nah, betul-betul soal itu supaya ada acuannya lah. Kita tidak sembarangan menilai pada anak didik kita gitu. Itu. Next. Nah, ini barangkali saya tidak akan ini contoh apa namanya rencana pelaksanaan pembelajaran untuk anak SD Bapak Ibu. Ya, sebenarnya lengkap sekali, hanya saya di sini hanya memberikan garis besarnya saja. Kecuali nanti kalau ada misalnya yang minta, nanti saya kirimkan melalui apa namanya WA boleh, misalnya melalui apa namanya melalui apa namanya itu mail boleh ya. Kalau minta misalnya ini sekedar saja, ini contoh RPP yang lengkap dari awal sampai terakhir. Sebenarnya ada lampiran-lampirannya, bahan ajarnya ada, medianya ada, LKPD-nya ada, evaluasinya ada, butir-butir penilaiannya apa semuanya itu ada. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.
sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan ya di dalam saya membawakan materi ini. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu nanti bisa lebih paham lagi, bisa membaca, mencari lebih banyak di internet.